Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa shawm wa kam min sa'imin laisa lahu wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibnu Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati di'fin. Masya Allah, fayaqulullah ta'ala illa saum fa innahu li wa ana azibih. Jadi setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi 10 kali. Kita sholat 20, berarti kali 10 berapa? 100 banyak. Ila sab'i mi'ati di'fin. Bahkan bukan sampai itu, sampai 700 kali. Nah, kalau sholat 20 kali 700 berapa? Hitung dah. Hitung dah. Banyak kayak gitu? Banyak. Kalau yang kagak sholat semalaman rugi kayak gitu? Hah? Nggak sholat semalaman rugi kayak gitu? Rugi. Bayangkan. 20 kali 700 berapa? 700 kali 2, 1400. 1400. 1400 kali 2. Benar. Allah itu berfirman. Ini dalam hadis qudsi. Ayatullah ta'ala. Allah berfirman. Illa saum. Kecuali puasa. Ternyata puasa itu lebih dari yang dikatakan tadi. Yang dikatakan sampai 10. Dikatakan sampai 700. Illa saum fa innahu li wa ana azibi, kecuali puasa, kata Allah. Ini firman Allah. Illa saum fa innahu li wa ana azibi, kecuali puasa, akulah yang akan memberikan pahala orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, karena apa? Karena ngikutin perintah Allah. Pahalanya gede kayak gitu. Gede. Subhanallah. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya amalan-amalan di bulan puasa itu, amalan sunnah nih, ini kan sunnah nih. Amalan sunnah itu dihitungnya pahalanya amalan wajib. Di amalan sunnah apapun itu, pahalanya adalah pahala wajib. Banyak banget. Kalau kita hitung dengan yang tadi sampai 700 kali lipat, kemudian itu diumpamakan bagaikan pahala-pahala amalan wajib, banyak banget tuh. Kagak hitung. Pertanyaannya, kira-kira semua orang yang melaksanakan puasa, orang yang melaksanakan sholat, dapat nggak tuh yang tadi? Hah? Kita lihat dulu. Kayaknya kata Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa dham. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa nggak dapat puasanya kecuali rasa lapar. Rasa lapar. Nauzubillah kalau apa? Kita termasuk orang yang itu tuh puasa apa? Yang kagak dapat
apa-apa. Cuman apa? Lapar doang dia dapat. Wa kam min qaimin. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat apa namanya? Sholat duha, sholat tahajud, bahkan sholat tarawih. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa sah. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat malam, nggak dapat apa-apa kecuali cuma ngantuk. Jadi artinya gini, Pak, kalau kita ingin mendapatkan puasa kita, puasa yang pahalanya gede banget kayak yang tadi itu ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala sholat pahalanya yang gede kayak tadi itu, kita kudu apa? Belajar. Terutama puasa itu gampang. Apa sih kira-kira yang bisa ngapusin pahala puasa kita? Apa, Pak? Saya yakin di sini pernah nih. Yang pertama adalah bohong. Bohong sama siapa aja, Pak? Itu bisa apa? Bisa ngurangin pahala puasa. Bahkan habis itu puasa. Kalau puasa kagak dapat apa-apa. Bohong. Makanya kalau lagi nyalok, jangan bulan puasa berhenti dah. Ya, nggak belum makan katanya. Emang kan tukang nyalok, tukang bohong. Sama punya orang bini dua ada tukang bohong. Ada yang bini dua kan sini? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Itu kata teman saya. Jadi kalau orang bini dua itu udah pasti bohong itu. Pasti bohong. Cuman bohongnya itu kagak ditulis nggak tulis kejelekan itu katanya. Nggak tulis dosa. Kalau orang punya bini dua, bohongnya itu ditulis dosa, dosanya setumpuk, Pak, udah. Biasanya dia bohong itu untuk apa itu? Untuk kemaslahatan kan gitu ya. Tapi alhamdulillah bininya atur semua ini. Yang saya tahu. Jadi puasa, bohong. Yang kedua apa? Gibah. Yang kedua itu gibah. Apa sih gibah? Ngomongin orang yang benar emang dia kayak begitu, gitu deh. Misalnya ya, ntar kita pulang tarawih nih. Nah, pulang tarawih itu di belakang ngomongin itu tadi yang apa sih namanya? Yang MC-nya siapa itu? Kayaknya hitam banget itu orang. Gitu. Misalnya dia, ini misalnya Pak, gitu. Ini maaf Pak ya, saudara saya dia mau, makanya saya contohin saudara kan gitu. Bisa. Meskipun benar Pak, meskipun benar, nggak boleh. Pasti dia seneng nggak dia mau kayak gitu? Ya kagak. Makanya beruntung dia, Pak. Beliau itu kalau sabar orang yang beruntung. Kenapa? Dia ngomongin orang, alhamdulillah. Itu pahala orang itu, dia semua itu. Itu namanya ghibah. Pahalanya pindah. Kalau pahalanya udah habis, dosa dia diambil sama yang ngomongin. Makanya Islam itu ngajarin kalau kita diomongin ya bilangnya apa? Alhamdulillah. Ghibah ini kayaknya udah biasa gitu, Pak. Ya, udah biasa itu. Ngapa sih ngomongin dia? Gue yang ngomongin yang benar. Emang ngomonginnya bener dia kayak begitu tadi. Bener nggak? Bener. Cuman dia pasti marah. Itu namanya ghibah. Dan ghibah itu bisa menghapuskan pahala puasa. Apalagi yang namanya fitnah. Makanya al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada habis Pak. Kemudian apa? Kemudian apa lagi Pak? Itu omong-omongan yang jorok. Fahsya. Omongan yang jorok, omongan yang enggak ada manfaatnya, itu juga bisa menghapuskan pahala puasa. Misalnya, goblok lu. Manfaatnya juga omongan. Itu
Omongan apa? Omongan yang nggak ada manfaatnya. Ya. Ya, itu bisa menghapuskan puasa. Nah, kira-kira yang 3 itu ada nggak amal kita tuh? Ada nggak, Pak? Ada. Pasti ada itu. Makanya kalau habis tarawih jangan langsung pulang itu. Kudu apa dulu tuh? Kan ada, Pak, orang yang habis tarawih langsung pulang, baca nggak sih? Hanya doa dulu, minta ampun sama Allah, istighfar. Kenapa? Ya, saya sholat tapi kok sholat saya begini. Saya puasa kak, puasa saya masih begini. Ya Allah ampunin ya Allah. Kalau kita minta, kira-kira Allah ampunin ya gitu. Ini tadi kita minta nih. Pahala itu apa dosa udah banyak banget kan gitu ya. Dosa kita pagi itu udah banyak banget dikumpulin gitu. Kata malaikat, ini dosa dibuang kemana ini? Nah, dibuang ke laut. Laut kagak mau terima. Kagak mau saya. Dibuang ke gunung juga kagak mau. Ini kan malaikat bingung, dikasih siapa ini? Kata malaikat, kasih aja katanya orang yang sholatnya pulang duluan. Pak, jadi itu kaitannya sama buah. Nah gitu juga kaitannya dengan sholat. Sama-sama. Kadang kan kita mau begini di kampung ya. Itu paling kagak seneng, paling seneng sama imam yang sholatnya cepat bener. Di sini gue catat ini udah berapa mati. Pasti itu dicatat ini, gue paling resep sama dia itu sholatnya yang paling cepat. Padahal imam itu Pak tanggung jawabnya gede. Lah kalau sholat coba suruh gue dipaksa. Enak aja. Lah bener lah. Jadi imam itu jadi imam itu berat Pak, berat. Coba kalau misalnya sholat jamaah nih di masjid gitu ya, apalagi masjid gede banyak orang, sholat itu kagak bener, yang ditanya sama malaikat paling dulu siapa? Imamnya. Habis imamnya siapa? Udah DKM. DKM-nya. Ngapa orang kayak begini lu jadiin imam kan itu ya. DKM ditanya sama. Kata DKM, saya kagak enak. Dia kan saudara saya, dia kan tetangga saya. Kalau saya gak suruh ntar dia ngambek. Emang ada yang begitu? Allahu Akbar. Pak, kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Pak ya. Supaya puasa kita puasa yang diterima, salat kita salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa nih? Makanya kita kudu serius. Udah serius. Pas nanti itu pas mau lebaran itu terhapus dosa-dosa kita semua. Kira-kira bisa kan yang kayak begitu? Caranya gimana? Yang kayak tadi. Paling nggak amalan kayak sholat tarawih kita usahakan. Kenapa Pak? Kenapa teman-teman kita dulu mau banyak banget di sini? Saya yakin di bawah juga agak muat, bener. Di samping ada yang sholat nggak? Kenapa sekarang nggak ada? Salahin siapa? Tadi banyak banget bocah pada kemana? Ya kan bocah yatim. Bocahnya ada, babanya agak ada. Dengan kayak begini, orang tua agak punya anak. Nah, anaknya di rumah kagak sholat tarawih. Kalau yang tadi anaknya tarawih, babanya kagak ada kan begitu. Yatim itu anak yatim semua. Nah itu. Kenapa mereka pada pulang? Karena mereka nggak tahu. Lau ta'lamu ummati kata Rasul ma fi Ramadan la tamannawna as-sanah kulluha Ramadan. Gitu loh. Seandainya ini udah kata Rasulullah benar itu Pak.
Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau seandainya umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, seandainya tahu, niscaya mereka ingin setiap bulan itu selama 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan. Kenapa? Itu tadi banyak rahmat, maghfirah, itqu minan nar dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang pulang itu berarti orang yang apa? Pinter apa yang orang yang nggak pinter? Nggak tahu. Makanya besok bilangnya Pak RT ya. Hah? Pak RT mana? Pak RT kita ngajak kan gitu ya. Allah Akbar. Emang begitu. Jangan kan di sini ya. Di tempat saya juga begitu. Di Masjid Baitur Rahman juga sama Pak. Rahman lebar banget gitu ya. Ya tetap aja setengah. Hah? Karena mereka itu enggak. Makanya nih, ini udah akhir nih. Ayolah ngajak teman. Ngajak darah kita ya. Ayo sama kami, ayo salat terawih ngajak. Kagak pernah ngajak kan? Nah, itu dia. Dosa. Man sanna sunnatan hasanatan fa'alaihi ajrun misla ajri fa'ilihi wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wijruha wa wijru man amila biha. Sanna itu artinya, sunnah itu artinya kan perbuatan. Makanya sunnah Rasulullah berarti apa? Perbuatan Rasulullah. Perbuatan itu bisa juga perkataan. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang berbuat kebaikan atau ngajak kebaikan, falahu ajrun, maka dia dapat pahala dan dapat juga pahala orang yang ngikutin dia. Gitu. Nah, kita ngajakin ya, RT ngajak sholat tarawih yuk. Ayo dong, ayo dah, ntar gue bagi duit lu. Gitu ya, ntar gue bagi duit. Misalnya, mau kan dia tuh. Ya orang-orang kan gitu bagi duit. Kemudian orang itu ngikut tuh. Orang itu ngikut. Ya udah Pak RT saya mau dah kalau gitu mah. Orang itu dapat pahala nggak tuh? Dapat pahala orang itu. Nah Pak RT juga mendapatkan pahala. Jadi Pak RT itu pahalanya apa? Double. Coba kalau 10 orang. Kemudian sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang ngajak kejelekan, fa'alaihi wijruha, maka orang itu juga dapat dosa. Dia dapat dosa, juga dapat apa? Dosa orang yang ngamalkan sesuatu itu. Jadi double itu. Makanya kita harus apa, Pak? Harus hati-hati dalam melangkah. Bahkan dalam kitab itu dikatakan setiap pagi itu bangun pagi kemudian kita niatin, ya Allah mudah-mudahan saya ini husnul khotimah. Kita nggak ada niat untuk apa? Untuk nyakitin orang. Nggak ada niat sama sekali. Pokoknya jangan diniatkan untuk apa? Untuk berbuat kejelekan. Bangun pagi. Apa doa bangun tidur, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Jarang dibaca. Apa parah. Dibaca. Makanya itu kita baca, Pak. Kita itu artinya kita syukur bahwasanya Allah membangunkan kita dalam keadaan hidup lagi. Ini perhatiin yang ada di sini, kira-kira tahun depan masih ada nggak semuanya? Belum tentu. Yang paling dua kira-kira siapa? Yang tua. Aja yang tua. Kita tandain. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Saya pun mohon dibuka pintu maaf yang sebesarnya. Ya, dulu sering ngomong, sering bicara, tapi kita ya pertemuannya waktu itu sebentar. Mudah-mudahan ya kita semua husnul khotimah nih. Kita ketemu lagi apa di bulan Ramadan tahun. Kalaupun salah satu di antara kita yang nggak ada di sini, maafin Pak. Maafin nggak? Maafin. Udah maaf-maafan itu. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.